Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Bebas Bicara, sebuah forum yang meresonansikan suara-suara kebebasan dalam kerangka demokrasi secara lugas dan bertanggung jawab. Bersama gua Arsy Haikal dan gua Andi Anggana, dan kita kedatangan salah satu tamu yang menurut gua ini punya kapasitas yang besar ya saat ini ya. Dia adalah Bung Ari. Apa kabar Bung Ari? Alhamdulillah baik. Ya, gimana kabarnya nih sekarang? Kayaknya energik sekali nih. Ya, datang di forum Bebas Bicara harus energik lah. Oh, sekarang bebas apalagi ya. Ini satu forum yang menurut saya kata kuncinya ini bebas bicara ya. Jadi pasti kita akan ngobrolin hal-hal yang seru ya. Iya. Siap. Abang Bung Ari ini berarti dari Maluku, Bung ya? Saya dari Maluku ya. Langsung datang khusus ke sini, Bang. Kebetulan udah stay di sini karena menjadi pengurus pusat Pemuda Muhammadiyah, sebelumnya di Ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku. Saya kira ini satu kehormatan diundang di forum Bebas Bicara ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, bisa kita berbagi, saling share, bertukar pikiran terkait dengan topik yang sudah disiapkan oleh Mas Bro sekalian. Nah, beberapa pekan yang lalu kita sempat bahas mengenai adanya gugatan ke hak angket ya. Cuman sampai sekarang belum kejadian nih Bung Ari ini. Nah, sekarang terjadi gugatan ke MK. Ya, tapi sebelum ke sana ya, saya mau tanya dulu ke Bung Ari nih. Ini kan sebagai pemuda melihat pemilu kita yang sudah dari reformasi terbuka, bebas ya, transparan, dan sekarang 2024 dilakukan kembali sebagai kacamata pemuda dan mungkin mewakili generasinya. Gimana Bung Ari ngelihat pemilu kita? Apakah lancar, demokratis, seperti apa? Iya, dalam perspektif dinamika sosial politik dan kita sudah melewati fase demokrasi yang luar biasa, dan tentu saja ini mengkondisikan bahwa fase demokrasi kita mengalami satu peningkatan, meskipun ada transisi demokrasi ya, karena kita tahu di era pasca reformasi ya, pasca Orde Baru kita masuk ke era reformasi tahun 98, kita melewati beberapa fase pemilu dari mulai tahun 99, 2004, kemudian 2009, 14 dan seterusnya. Saya kira kita berada pada satu fase demokrasi yang kian hari kian matang, dan kita sudah melewati proses pemilu yang sama-sama kita rasakan di 2024. Saya mencermati bahwa dinamika proses demokrasi hari ini menurut saya terlihat jelas bahwa pemilu kita berjalan dengan baik, lancar, dan tentu saja secara luas ya, karena Indonesia ini begitu besar, dan bagi saya dampak demokratisasi hari ini pun diakui oleh banyak negara bahwa kita adalah negara demokrasi keempat terbesar, dan semua orang dan semua lembaga melihat bahwa proses pemilu kita alhamdulillah berjalan dengan baik dan lancar. Meskipun ya kita tahulah dalam dinamika proses itu biasa, selalu saja ada catatan-catatan, dan itu bagian daripada dinamika biasa untuk kita lihat sebagai bahan evaluasi dan kita benahi. Tapi secara umum kalau kita mau cermati proses pemilu kita alhamdulillah berjalan dengan baik, lancar, diapresiasi banyak pihak, bahkan dari PP Pemuda Muhammadiyah juga terlibat aktif, mengambil peran, mengambil posisi yang juga turut serta melihat, mengawasi, dan kami dalam proses pengawasan yang kami lakukan ya, dengan tentu saja berkolaborasi dengan teman-teman Bawaslu, berkolaborasi dengan teman-teman lembaga-lembaga terkait yang bicara soal pemilu, kita melihat perjalanan pemilu kita berjalan dengan lancar. Saya kira itu. Bang, bentar Bang. Sebelum lebih jauh lagi kita bahas soal hari ini, topik hari ini. Ini maksudnya gini, biar kita lebih kenal juga dengan Bung Ari kan. Jadi maksudnya gini, Bung Ari ini kita harus kenalan dulu lebih jauh. Kayak mungkin tadi masih terlalu sedikit dimention kan. Jadi
orang biar paham juga nih posisi Bung Ari, kemudian juga PP Pemuda Muhammadiyah ini seperti apa ya kan. Kemudian juga baru nanti kita bisa obrolin lagi. Kita mau main apa hari ini? Tadi kan Oke, udah siap, di-spill sebenarnya kan. Ada soal apa namanya gugatan ke MK, Iya, kemudian ada juga kemarin ada catatan-catatan. catatan-catatan. Gua menarik tuh yang catatan-catatan tuh. Sebelum Iya, lanjut ke iya, iya, catatan-catatan, mungkin Iya, iya. kita ulas sedikit Karena kali. udah panas, gua ngelihatnya nih pemuda ya. Sayang kalau nggak kita buka semuanya nih. Iya. Apalagi Bung Ari ini kan backgroundnya juga aktivis gitu Yes, kan. iya. Jadi kita selalu senang kalau misalnya ketemu dengan abang-abang aktivis, kemudian juga teman-teman sebaya yang seaktivis. Kayak gue juga kemarin kan cukup bersinggungan dengan dunia aktivisme gitu bang. Ya. Makanya ketika kedatangan Bung Ari ini, gue ngerasa sangat senang gitu. Karena pasti punya insight-insight baru. Yes. Gitu. Kita juga tahu nih kemarin juga ada istilah-istilah, kalau dalam dunia aktivisme itu istilah-istilah atau diksi-diksi itu jadi barang yang paten gitu kan. Dan itu bikin pemantik ataupun semangat baru buat adik-adik ini kan. Pencair suasana. Pencair suasana gitu. Makanya mungkin Bung Ari monggo silakan mungkin cerita Apa dulu tuh? Bung Apa Ari. tuh? Iya. Perjalanan kali sedikit kali ya Bung dari karir di PP Pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah gitu Bung. Iya, saya berproses di Muhammadiyah karena kita di Muhammadiyah itu ada beberapa ortom, organisasi otonom di Muhammadiyah, dan saya termasuk yang melewati dari bawah. Dari bawah itu namanya Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dulu sebelumnya namanya Ikatan Remaja Muhammadiyah atau IRM. Saya berproses dari sekolah, memulai dengan mengikuti proses di IPM itu dengan serangkaian kegiatan, dan tentu saja dimulai dengan proses perkaderan tentunya karena ini organisasi kader. Lalu di level mahasiswa saya masuk juga ke organisasi berjenjang berikutnya, itu Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, IMM ya Bang. IMM. Kemudian saya berproses di Pemuda Muhammadiyah. Saya ketua Pemuda Muhammadiyah Maluku pada saat itu di Maluku, dan alhamdulillah sekarang dipercaya diamanahi di PP Pemuda Muhammadiyah. Ya baru beberapa bulan lah ya, pasca muktamar kami diberikan amanah sebagai salah satu wakil ketua bidang. Dan tentu saja ini satu kehormatan berproses di Jakarta, di ibu kota yang dianggap keras ya, tapi kita karena sudah alhamdulillah terlatih, terdidik dari bawah, saya kira kita diberikan kesempatan untuk masuk di ranah yang lebih tinggi. Bagi saya ini satu hal yang patut kita syukuri, patut saya syukuri, dan tentu saja ini akan menambah pengalaman ya, dan akan belajar lagi, akan belajar terus, apalagi dunia aktivis ini kan tiada henti ya. Iya. Dunia Dinamis aktivis ini terus, kan Bang. kita bersinggungan Mau dengan umur tua tetap aja ya. kapanpun kita Sebutnya pemuda Bang. Iya, sebutnya pemuda. Tapi saya juga usia saya masih sangat muda ya. Artinya kita memang cocok lah di Pemuda Muhammadiyah. Saya pun berproses di OKP lain, misalnya KNPI. Saya di Komite Nasional pernah bertarung di KNPI juga di Maluku, pernah bertarung di organisasi-organisasi di kampus dan segala macam. Jadi saya kira separuh perjuangan saya atau separuh hidup saya memang dilewati dengan berbagai dinamika di dunia aktivis. Jadi memang sedikit banyak lah kita kalau bicara percakapan soal dinamika sosial politik ini, saya kira Apalagi ini menjadi konteksnya sesuatu nasional yang, ya menjadi sesuatu yang menarik lah. Tapi sekarang saya diberikan amanah, saya berkhidmat ya, kalau dalam bahasa di Muhammadiyah kita berkhidmat di PP Pemuda Muhammadiyah. Tentu kita menjalankan sesuai dengan amanah, sesuai dengan koridor, dan sesuai dengan konstitusi di Muhammadiyah dan di Pemuda Muhammadiyah. Justru malah gue ngerasa kita yang terhormat juga ini Bang, Iya, kedatangan langsung pimpinan salah satu pimpinan di pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah gitu, Bung Ari gitu kan. Betul sepakat. Nah proses Bung Ari juga tadi kan nggak sederhana, artinya udah lama banget mulai dari bawah mula kan, dari daerah, kemudian punya jenjang karir di organisasi yang jelas sampai saat ini bisa berlaga ataupun bertarung, berdinamika bareng-bareng teman-teman di Jakarta gitu, di tingkat nasional. Nah ini yang menarik nih Bang, kalau aktivis itu tadi kita udah bahas bareng-bareng, suka ada istilah-istilah atau diksi-diksi gitu Bang. Iya kan, mungkin Bung Ari bisa kasih kita dikit aja Bang, terkait diksi-diksi atau istilah-istilah aktivisme yang mungkin terngiang-ngiang nanti oleh kita semua dan pemirsa di rumah. Sebenarnya istilah itu
mulai dipublikasikan atau mulai ini tampil ketika ketum kita Zulfikar, Bang Zulfikar mengutarakan itu dalam satu forum juga di salah satu podcast Total Politik ya kalau nggak salah. Jadi memang di dalam dunia aktivis itu banyak diksi ya. Saya tentu tidak terlalu mau mengulangi lagi apa yang sudah pernah disampaikan, tapi mungkin kalau Bang Fikar itu ada istilah kakanda, ada istilah senior, ada istilah juga yang mulia. Jadi itu beda memang dari dalam setiap sapaan-sapaan di dalam internal organisasi, apakah itu di Muhammadiyah ataupun di banyak organisasi lain, memang ada diksi-diksi seperti itu antara junior dan senior, dipanggil senior, dipanggil yang terhormat, dipanggil ketua, itu biasa. Dan di umumnya selain di organisasi kepemudaan tentu di banyak daerah juga sama ya, sapaan-sapaan seperti itu terhadap senior yang senior ya kan, antara adinda dan kakanda. Jadi ketika menyapa mungkin lebih mengakrabkan gitu ya Bang. Membangun keakraban antara junior dan senior, membangun keakraban antara adinda dan kakanda. Sapaan-sapaan itu menjadi sapaan-sapaan yang menghangatkan, sapaan yang membuat mencairkan suasana gitu. Dan itu juga melekatkan diri antara junior dan senior tadi. Jadi biasanya kan orang tuh kaku dalam proses-proses komunikasi, itu kan orang kaku. Tapi ketika sapaan ini terbangun, itu biasanya langsung, apalagi di gelanggang kontestasi ya. Itu saling tikam itu, tapi biasanya kalau misalnya baru datang ketemu senior gitu kan ya Bang, kita begitu datang, halo ketua, apa kabar ketua? Biasanya itu baru dikasih senyum aja Bang. Begitu ketua kemudian salim, keluar itu kan saweran itu kan gitu. Kalau di atas lagi, di atasnya lagi ini mirip sih, ada salah satu aktivis di Medan juga ya kayak gitu kan. Jadi kalau ketua, ada kalau yang agak panjang sedikit ketua, itu kan pasti ada tanda-tanda lah, ada sinyal-sinyal lah gitu kan. Nada itu mempengaruhi juga. Betul. Itulah Bang. Maksudnya sayang kita kalau misalnya nggak coba kulik kehidupan aktivisnya sedikit. Karena ini nanti juga pasti dari pengalaman aktivismenya Bung Ari yang mulai dari bawah mula hingga di tingkat nasional sekarang, pasti itu akan membantu membedah tema kita hari ini tentang gugatan ke MK. Oke. Baik Bang Ari, responnya gugatan ke MK. Langsung aja nih to the point nih. Topik yang langsung masuk ke topik yang lagi hangat ini Bang. Ya diperbincangkan di publikasi soal. Gimana nih soal gugatan ke MK? Menurut Bang Ari, kira-kira gugatan ini mencerminkan proses politik yang baik ya. Setelah orang paslon kalah kemudian ada ruang untuk menggugat, atau kemudian kok ini kan jauh banget nih perolehan suaranya, kenapa harus menggugat? Menerima harusnya mungkin lebih baik. Nah, menurut Bang Ari itu seperti apa? Ya, tahapan pemilu kita ini memang sejak awal sudah didesain dalam undang-undang pemilu. Memang ada tahapan-tahapan pemilu, mulai dari tahapan pemilihan, kemudian pemungutan, termasuk mulai proses rekapitulasi dari bawah tingkat PPK sampai dengan akhir. Dan ini tidak hanya berlaku ke Pilpres ya, termasuk pemilu legislatif. Tentu saja tahapan-tahapan yang terbangun ini sudah sesuai dengan amanah atau undang-undang pemilu. Jadi di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, kalau kita dalami terkait dengan tahapan pemilu berkaitan dengan proses sengketa, itu kita kenal dalam teori pemilu itu ada dua. Ada yang disebut dengan sengketa terhadap proses atau penyelesaian sengketa proses, dan ada penyelesaian terkait dengan sengketa hasil. Nah, dalam bagian penyelesaian sengketa proses itu kita kenal dalam proses aduan itu ada yang kita kenal dengan Gakumdu ya, kemudian di level daerah ya tentu saja, kemudian ada juga di tingkat Bawaslu. Kalau berkaitan dengan administrasi pemilu maka itu kita adukan kepada Bawaslu. Kemudian kalau berkaitan dengan tindak pidana pemilu maka itu masuk pada Gakumdu. Nah, saya kira proses-proses ini dilewati karena itu sesuai dengan amanah undang-undang. Dan dalam pada tahapan proses penyelesaian sengketa hasil, maka itu kita bicara dalam konteks gugatan ke MK, Mahkamah Konstitusi. Dan ini tersedia dalam undang-undang. Oleh karena itu tahapan ini biasa.
Kalau dalam proses pemilu tentu ada yang kalah dan ada yang menang, dan pada posisi yang kalah itu pasti memiliki sejumlah diberikan ruang dalam konstitusi kita, di mana Mahkamah Konstitusi sebagai the guardian of constitution ini sekaligus the final of interpreter constitution ini membuka ruang sebagaimana pasal 24C ayat 1 itu diantaranya MK ini memiliki kewenangan untuk memutus sengketa selisih hasil pemilu ataupun hasil pilpres. Jadi di selain ada menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 45, kemudian memutus sengketa lembaga negara terhadap Undang-Undang Dasar 45, kemudian memutus salah satunya juga adalah memutus soal sengketa hasil pemilu. Nah, saya kira ruang ini tersedia dalam konstitusi kita. Oleh karena itu apa yang dilakukan oleh baik itu pilpres dalam konteks pilpres maupun dalam konteks pemilu ini tentu saja tersedia dalam ruang konstitusi kita. Nah, tinggal bagaimana kita melihat sejauh mana legal standing dan materi substansi gugatan oleh para pemohon ini. Ini tentu saja yang lagi hangat diperbincangkan di media tentu saja. Dan karena ini sebenarnya kalau kita mau kuliti secara se-Indonesia ini bukan saja gugatan pilpres sebenarnya. Kalau kita mau melihat secara lebih jauh, sebenarnya gugatan ini juga tersedia oleh banyak kalangan partai politik. Ya, kita bisa lihat ada misalnya beberapa partai yang merasa dirugikan atau beberapa caleg. Yang saya lihat juga di beberapa daerah termasuk di Maluku, itu saya menyaksikan dan melihat langsung bagaimana juga beberapa caleg kita yang merasa dirugikan secara hasil putusan KPU, kemudian melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi. Jadi saya kira ini dinamika yang biasa, tersedia dalam ruang demokrasi kita, ada dalam konstitusi kita. Tinggal bagaimana nanti kita melihat para pakar-pakar kita ini, para pendekar-pendekar hukum kita ini memberikan satu edukasi politik sekaligus edukasi hukum, dan kita akan lihat, masyarakat akan melihat bagaimana sesungguhnya problematika yang ada, apakah benar dalam proses gugatan ini ada satu proses pemilu yang katakanlah dianggap ya, kalau misalkan kita kategorikan ya, katakanlah ada pelanggaran yang sistematis, terstruktur sistematis dan masif, apakah dalam proses pemilu kita itu ada terkualifikasi atau terkuantifikasi hal-hal yang berkaitan dengan TSM itu atau berkaitan dengan pelanggaran pemilu lainnya. Tapi saya kira poin saya sebenarnya mestinya ada juga proses-proses yang sudah kita lewati, baik di tingkat Gakumdu maupun di tingkat Bawaslu. Sebenarnya ini yang mestinya ini, juga kita cermati bersama. Gue coba pengen masuk juga tadi ke pembahasan itu sih, Bung. Bung Ari tadi juga sempat mention bahwa ada dua, secara teori ada dua lah ya. Ada persengketaan atau perselisihan pada tingkatan proses, kemudian juga ada perselisihan di hasil pemilu. Nah, MK ini kan sebenarnya lebih kental kalau kita lihat menyelesaikan perselisihan atau persengketaan di soal hasil pemilu, gitu. Tapi yang saya lihat akhir-akhir ini juga udah banyak kok dipublikasi di media-media itu, para pemohon ini khususnya dari 01 dan 03 itu mereka meminta untuk menghadirkan beberapa menteri. Kalau saya tidak salah itu ada Menteri Keuangan dan juga Menteri Sosial untuk dihadirkan sebagai saksi kunci di persidangan Mahkamah Konstitusi. Nah, ini kan mereka mencoba untuk mempertanyakan mungkin ya proses-proses pada saat pelaksanaan pemilu itu berlangsung. Misalnya ada pembagian bansos, kemudian juga yang berkaitan dengan aparat penegak hukum ataupun aparatur pemerintahan kita yang diduga menurut mereka ini ya, sekali lagi menurut mereka itu adalah satu hal yang merugikan mereka. Ya. Nah gitu. Nah ini kan lebih kepada proses kalau saya melihatnya begitu. Nah kenapa ini justru dihadirkan di persidangan di MK itu oleh para pemohon itu? Nah Bung Ari ini melihatnya seperti apa, Bung? Saya melihat pastinya ini akan kita uji, akan kita lihat sejauh mana nanti penilaian objektif dari hakim MK. Yes. Tentu saja dia akan hakim MK kita akan mengkategorisasikan apakah proses sengketa ini
kemudian bisa terkonfirmasi dengan para menteri terkait atau tidak. Tetapi kalau saya ikuti perkembangan dengan jawaban pihak Bawaslu, sebetulnya proses-proses itu sudah ada aduan dan laporan. Tetapi kemudian Bawaslu menyatakan tidak terbukti ada pelanggaran itu. Jadi saya kira secara normatif sebenarnya proses itu sudah selesai ya. Ya kita nggak tahu ini dinamika ini kita ikuti saja perkembangan ini. Tentu saja para hakim-hakim yang mulia dan para pendekar-pendekar hukum ini tentu saja pasti memahami betul tentang proses yang ada dan apakah kehadiran para menteri ini bisa dianggap satu hal yang sesuai dengan aturan yang ada, ataukah kemudian para pihak yang hadir ini kemudian tidak relevan, tidak sesuai dengan proses pemilu yang ada. Jadi saya kira ini akan teruji, akan terlihat pada proses-proses berikutnya. Karena saya kira kalau kita berpijak pada aturan main, rule of the law yang saya sampaikan tadi pada tinjauan proses, maka sebenarnya proses ini sudah selesai. Dalam pengertian bahwa ketika ada proses yang dianggap ada pelanggaran, baik yang dilakukan oleh katakanlah oleh para menteri dan segala macam itu, kemudian ada proses yang digugat oleh ke pihak Bawaslu dan Bawaslu kemudian memverifikasi, menguji, memverifikasi, melihat, kemudian menilai tidak ada sesuatu yang dianggap fatal dan menyeleweng, maka saya kira itu sudah selesai. Jadi saya kira ini kita kembali karena pasti para pendekar hukum ini kita serahkanlah kepada mereka, para pakar-pakar ini. Mereka pasti lebih memahami tentang substansi ya dalam proses sengketa di Mahkamah Konstitusi. Dan para menteri yang tadi saya sebut pun belum tentu hadir sebetulnya Bang, karena memang ini kan permohonan dari para pemohon dan itu belum dijawab secara jelas oleh hakim konstitusi kita apakah memang bisa menghadirkan menteri terkait atau tidak gitu. Cuma ya narasi-narasi itu ada gitu di publik dan munculnya dari pihak-pihak yang memang kalah di pemilu kemarin. Ya emang kalau saya melihat gini ya, menghadirkan menteri kan bagian dari memancing suasana lebih panas kan. Ketika salah satu menteri hadir di situ dikaitkan dengan sebut saja Menteri Keuangan ketika hadir, wah tentu itu memancing animo publik lebih menyorot. Yang menurut saya saat ini sepertinya bisa dijelaskan juga animo publik ya terhadap gugatan pemohon ke MK ini enggak seperti 2019. Nah ini bisa dijelaskan dari sisi aktivisme sosial tuh gimana Bang Ari? Iya, mungkin ya saya melihat pada periode sebelumnya ya, karena kita tahu ada dua kubu ya. Tentu saja dinamika di antara dua kubu ini cukup hangat dan presentasi suara juga waktu itu antara Prabowo dan Jokowi juga tipis. Dan sebenarnya narasi terkait dengan proses gugatan juga sama, ada TSM-nya dan kemudian segala macam. Itu pun dalam putusan akhir MK memutuskan hasil yang sudah dicapai itu diterima dan segala macam, dan pada akhirnya Pak Prabowo juga mengucapkan selamat kepada pasangan yang terpilih Pak Jokowi. Jadi tradisi kita dalam bernegara ini kalau kita mau melihat secara umum terkait dengan pemilu kita ini sebenarnya sudah ada legasi yang baik antara pemimpin-pemimpin kita sebelumnya. Kalau kita belajar dari tradisi pemimpin-pemimpin sebelumnya, di mana pasca pemilu itu kemudian ada tradisi yang baik yang diwariskan ya, katakanlah oleh Pak Prabowo ketika itu. Bagaimana meskipun beliau kalah dan adanya ekspektasi para pendukung beliau yang begitu kuat, untuk militan, untuk terus melawan, tetapi beliau hadir dan memberikan satu statement yang sangat teduh, sangat nyaman dalam memberikan, bagi saya itu satu tindakan sikap kenegarawanan sebagai seorang pemimpin ya. Kenapa? Karena di tengah gegap gempita, di tengah hiruk pikuk pemilu, di tengah dua kubu yang begitu keras ya semangat militansinya, baik itu antara kubu Jokowi maupun kubu Prabowo. Tetapi ketika pemilihan selesai, hasil diputuskan oleh KPU, kemudian yang kalah menyampaikan menyampaikan ucapan selamat. Saya kira ini mestinya menjadi satu keteladanan ya, satu keteladanan bersama. Artinya yang menang tidak euforia, tidak jumawa,
Kemudian yang kalah juga bisa berbesar hati dan bersikap legowo untuk menerima dan bisa menyalami mengucapkan. Tapi Saya kira itu. kalau kemudian bisa disebut begitu, rasanya bagi yang kalah kurang ya. Karena ya kalau Bang Arsi bilang, narasi yang digelorakan oleh yang kalah ini kan sebenarnya bukan narasi tentang hasil ya. Tapi narasi dia mulai dari ada pola terstruktur, sistematis dan masif, itu dari awal itu dibangun misalnya dengan pencalonan Gibran ya, diutak-atik dan segala macam, kemudian ada bansos dikaitkan dengan pemilu ya kan, Jokowi dikaitkan dengan ini dan lain sebagainya. Narasinya di sana, dan narasi besar ini ya kita harus kritisi juga. Masalahnya adalah narasi ini dan gaya main ini kenapa kemudian tidak dikritik di awal, ya kan? Kenapa kemudian 01, 03 seakan-akan ya mengiyakan mereka ikut dalam debat, artinya mengakui bahwa proses yang sudah dijalankan oleh 02 itu udah benar gitu loh. Tapi kenapa kemudian kalau mereka kalah baru kemudian mereka menggugat? Nah pertanyaannya adalah, dan ini yang ditanyakan oleh KPU, kalau yang 03, 01 menang apakah ya kan, itu pertanyaannya. Nah ini narasi ini yang kemudian dimainkan sehingga bukan fokus ke hasilnya tadi yang dibilang ada proses itu, tapi narasi-narasi ini yang seakan-akan ingin memframing hakim-hakim MK, oh ada sesuatu yang besar loh, ya kan? Memang pengamatan saya pada intinya pro dan kontra ya, pertarungan, perselisihan dalam sebuah hajatan nasional seperti Pilpres ini sesuatu yang biasa aja. Ini bagian dari bagaimana kita mematangkan demokrasi kita. Tetapi tentu saja kita semua berharap dalam konteks demokrasi Indonesia sebagai negara terbesar keempat ini, tentu saja kita juga harus mendorong dan kita harus bisa membangun satu edukasi politik yang baik kepada generasi muda kita. Karena saya juga melihat bahwa memang harus kita akui bahwa kesadaran dan literasi politik kita anak-anak muda juga masih sangat minim. Sehingga memang perlu ada satu gerakan bersama, perlu ada satu semangat bersama untuk kemudian melihat demokrasi, melihat pemilihan langsung ini sebagai sebuah perhelatan yang mestinya kita gembirakan. Jadi ibaratnya kita bergembira dalam berdemokrasi. Politik riang gembira. Politik riang gembira, politik santuy. Politik santuy. Sebenarnya itu Politik yang semua. kita harapkan. Politik santuy Ya kan? mengarah ke partai mana ini? Politik santuy ini kan sebenarnya bahasa umum aja, bahasa universal aja. Semua partai harus berpolitik santuy, ya kan? Semua partai juga harus berpolitik yang lebih adem, Riang ya gembira. kan? Lebih riang gembira. Kenapa? Karena tradisi kita dalam berdemokrasi ini sudah cukup lama. Konsolidasi demokrasi kita dari tahun ke tahun ini sudah cukup lama. Kita berharap demokrasi kita ini naik kelas, berada pada level, suasana yang ketika sudah selesai pemilu ya berakhir. Cukup, ya. Semua bergandeng tangan, semua bersatu, semua berkolaborasi untuk membangun bangsa ini. Ongkosnya terlalu mahal. Iya. Ya, ongkosnya terlalu mahal. Bangsa kita ini- Kalau pemilu ulang berapa lagi yang harus keluar gitu? Iya. Jadi memang saya kira kita mesti membangun dalam diri kita satu semangat berdemokrasi yang betul-betul juga matang dan dewasa. Sehingga yang kita harapkan ketika proses pemilu berakhir, silakan bagi teman-teman, bagi mereka yang katakanlah beroposisi, itu juga tersedia dalam demokrasi kita, dalam konstitusi kita, itu hal yang biasa. Dan bagi yang menang, melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana yang menjadi harapan dan amanat pada masyarakat Indonesia, saya kira itu akan, kalau kita semua berada pada rel konstitusi yang ada, saya kira demokrasi kita makin hari makin baik. Dan saya kira ini proses kita sudah mengarah ke sana ya. Pemilu kita alhamdulillah berjalan baik dan lancar. Kita harapkan pada momentum selesai putusan MK berakhir, kemudian kita harapkan pasangan presiden yang terpilih yang sudah terpilih berdasarkan putusan KPU ini menjalankan amanah sebagaimana harapan dan cita-cita
republik kita, cita-cita Berarti masyarakat Bung kita. Ari Saya kira itu. sudah melihat bahwa proses yang di MK ini ya ini normal-normal aja. Ini normal-normal aja. Dan Ini- nggak ada hal-hal yang ya mungkin putusan yang berbeda dan lain sebagainya gitu putusan berbeda terkait apa soal? terkait pilpres mungkin dan lain sebagainya. Saya kira kalau kita telisik lebih jauh, memang ini kita tidak mendahului, tapi pilpres ini sebagaimana putusan KPU lah. Bagi saya proses di MK ini sebenarnya sesuatu yang normatif, mengulang masa. Di MK sama Ya. Nawatona sama jadi kita lihat, kita jadikan proses yang ada ini sebagai sarana kita untuk melihat proses di MK aja, sebagaimana periode-periode sebelumnya. Jadi ini berjalan mengalir aja, biasa aja. Para pemimpin-pemimpin kita yang seperti Pak Prabowo ya, yang sudah terpilih dan menyampaikan pesan-pesannya, saya kira banyak pesan-pesan yang tersirat yang menurut saya memberikan satu perspektif kebangsaan yang cukup baik dalam pengertian bagaimana membangun bangsa kita. Dan saya kira memang anak-anak muda kita itu lebih senang yang kayak begitu-begitu, dalam pengertian bagaimana mengisi pembangunan yang ada saat ini. Bagaimana menjawab tantangan-tantangan generasi muda di era disrupsi, di era milenial, di era 2045 Indonesia emas, kita memasuki era di mana anak-anak muda atau penduduk Indonesia kita adalah penduduk yang sangat produktif ya, di usia 15 hingga 50 tahun. Saya kira ini yang mestinya kita siapkan ya. Apalagi di era menuju Indonesia menuju Piala Dunia. Ya. Jadi sebenarnya anak-anak muda kita cenderung lebih senang, lebih semangat berbicara soal isu-isu yang berkaitan dengan isu-isu anak muda. Ya. Dan kalau misalkan sedikit bicara soal isu kebangsaan, kalau menurut saya yang membuat sedikit menarik anak-anak muda itu adalah isu mengenai isu anti korupsi, mengenai isu lingkungan, mengenai isu lapangan pekerjaan, kemudian partisipasi anak muda di berbagai level pembangunan. Saya kira hal-hal ini yang saat ini ya, publik atau pemilih atau masyarakat kita dalam hal ini generasi muda lebih cenderung melihat apa yang nantinya akan dilakukan oleh presiden kita yang terpilih nanti untuk dalam menjawab tantangan dan problematika yang saat ini dialami oleh generasi muda. Saya kira isu-isu tadi yang kalau kita dalami, kalau kita lihat kembali, maka sebenarnya anak-anak muda kita itu lebih banyak membangun diskursus, membangun pemikiran-pemikiran yang berkaitan dengan transformasi sosial, apakah itu transformasi soal menyangkut dengan isu lapangan pekerjaan, isu pemberdayaan anak muda, isu advokasi perempuan dan anak. Saya kira itu yang menjadi bahan diskursus dan wacana publik akhir-akhir ini ya untuk anak-anak muda. Nah, karena memang gini Bung, karakteristik dari pemuda, anak-anak muda, saya agak tertarik ngomongin ini karena saya juga dari kalangan Gen Z gitu kan. Gen Z ini juga menyumbang salah satu porsi terbanyak di pemilu kali ini kan. Jumlahnya kalau digabung dengan milenial itu hampir 60% dari total suara yang ada di Indonesia gitu. Artinya ini secara kuantitas sangat banyak, secara postur juga sangat banyak. Ya, ini perlu memang untuk terus menyuarakan aspirasi-aspirasi dari anak muda. Dan karakteristik dari anak muda, khususnya Gen Z, itu mereka ingin kepastian. Karena selama ini mereka hidup di alam yang penuh ketidakpastian, gitu kira-kira. Kalau saya kutip dari bukunya Prof. Renald Kasali misalnya, kita ini kan ada di era atau di zaman yang VUCA istilahnya. Ada volatility, uncertainty, complexity, ambiguity. Ya intinya semua kita ini mengarah kepada satu ketidakpastian. Maka pemuda ini, sosok pemuda yang dimana hari ini dalam konteks pemilu kita menjadi mayoritas, itu butuh kepastian dari seorang pemimpin. Nah inilah makanya kenapa mungkin pemimpin yang terpilih hari ini itu adalah pemimpin yang dinilai oleh para pemuda kita ini mampu memberikan kepastian. Seperti itu kan. Dan ini juga nanti akan terkait dengan platform ataupun media yang digunakan oleh tim dari para paslon ini untuk kemudian bisa memasifkan visi misinya terhadap Indonesia ke depan.
Nah, saya kira ini juga yang perlu mungkin jadi bahan pertimbangan ya, kenapa introspeksi juga lah kepada para paslon yang mungkin belum beruntung saat ini, mereka belum bisa memaksimalkan potensi suara yang ada di pemuda. Karena memang salah satunya misalnya TikTok itu selalu menjadi battleground untuk hari-hari ini gitu kan. Di mana di situ user dari platform TikTok ini yang memang paling besar adalah anak-anak muda. Gitu. Dan pendeknya gue kalau mau sebut gugatan dari pemohon ini 1 dan 3 buat ketidakpastian nih. Ya, enggak disukai anak muda. Satu lagi, jadi selain kepastian, menawarkan harapan dan optimisme. Jadi para pemimpin kita, anak-anak muda kita itu cenderung melihat gaya kepemimpinan kita saat ini adalah gaya kepemimpinan yang menawarkan harapan dan optimisme. Jadi saya kira dalam problematika banyak anak-anak muda itu cenderung pasif kalau dalam hal-hal yang sifatnya menakut-nakuti, cenderung memperpecah belah, cenderung mengkotak-kotakan. Saya kira itu tidak masuk pada level perbincangan anak-anak muda. Dan makanya kita juga harus memastikan ya di platform media sosial ya, tentu saja ini menjadi peran kita semua untuk melihat bagaimana proses-proses dinamika di sosial media itu juga harus cenderung bagaimana sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Dan saya ingin tambahkan, Ketum kita baru merilis buku namanya Indonesia Muda Negarawan. Indonesia Muda Negarawan ini salah satu buku yang menarik untuk dibaca dan kita akan bedah juga dalam beberapa pekan ke depan. Buku ini memberikan intisari terkait dengan bagaimana kita anak-anak muda itu menggali potensi dan nilai-nilai luhur bangsa yang tercermin dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45, di mana kita punya nilai-nilai kebangsaan kita ini makin hari makin mengalami pergeseran dan luntur. Nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai keakraban sosial. Dan kalau kita cermati, bangsa kita ini kan bangsa yang besar, beragam, terdiri dari berbagai macam suku dan bahasa. Dan inilah yang menjadi satu modal sosial dan menjadi satu modal bangsa kita. Jadi kalau kita belajar sejarah, the founding father kita Bung Karno membuat satu rumusan Pancasila ini juga digali dari berbagai nilai-nilai yang ada di bangsa kita. Nilai-nilai kegotong royongan, nilai-nilai kekeluargaan, nilai-nilai, dan ini yang mestinya sudah tercermin dalam generasi muda. Jadi memang potret masa depan anak muda ke depan. Kalau kita lihat, saya lihat dalam analisa Ketum kita melalui bukunya, itu memang sudah menjawab sedikit banyak, memberikan satu tawaran bahwa anak-anak muda ke depan itu harus ngapain. Dan saya melihat Pak Prabowo dan Pak Mas Gibran ini dalam beberapa sesi, dalam beberapa pidato selalu menyampaikan harapan-harapan dan optimisme. Saya kira ini perlu dijemput dan disambut oleh anak-anak muda agar kemudian kita bisa keluar dari berbagai tantangan dan problematika yang ada. Masalahnya juga kita nggak bisa meniadakan orang-orang yang memilih bukan Pak Prabowo ya. Ada sekitar 16% yang memilih Ganjar, 25% yang memilih Anies. Dan dari situ artinya kan ada sebagian ya masyarakat kita yang belum ya menerima Prabowo. Nah, dalam konteks tadi dampak gugatan ke MK ini apakah akan memicu polarisasi ya, atau malah setelah nanti MK memutuskan ya ini bakalan menyatu lagi menurut kita berharap jangan sampai proses dinamika sosial ini sampai pada tingkat polarisasi. Kita harapkan berakhirnya putusan KPU dan nanti sampai pada putusan MK ini kita harapkan menjadi satu putusan yang berakhir dengan aman dan damai. Sudahlah, kita sudahi hal-hal yang sifatnya friksi-friksi ya, terpolarisasi. Dan kami juga berkomitmen, pemuda Muhammadiyah sangat berkomitmen untuk menjaga kondusivitas situasi politik dan keamanan kita di Republik ini. Tentu saja kita harapkan jangan sampai ada upaya-upaya yang dilakukan oleh segelintir orang untuk memprovokasi masyarakat kita, apalagi untuk mau mendelegitimasi
ya dalam proses-proses pemilu kita ini. Itu berbahaya sekali dan itu menjadi satu ancaman yang menurut saya tidak baik buat bangsa kita. Oleh karena itu memang sejauh ini kami Pemuda Muhammadiyah senantiasa mengawal sejak awal proses pemilu. Bahkan kalau kita ikuti pada saat proses perhitungan selesai, itu beberapa lembaga survei termasuk ya Forum Perguruan Tinggi Muhammadiyah juga menyampaikan rilis yang sama terkait dengan hasil pemilu. Jadi memang proses pemilu kita alhamdulillah sejauh hasil dari beberapa lembaga ini memberikan satu dampak bahwa hasil pemilu kita berjalan dengan baik dan lancar. Tetapi tentu saja kita juga tidak bisa menafikan bahwa perbedaan di tingkat level masyarakat itu pasti ada. Tetapi yang tadi dikatakan bahwa apakah jangan sampai terjadi atau berdampak pada polarisasi, saya kira ini yang kita tidak harapkan. Ya. Kita harapkan proses pemilu ini berjalan dengan baik dan proses putusan selesai di KPU dan masuk pada ranah Mahkamah Konstitusi ini berakhir dan berdampak positif bagi kemajuan dan pembangunan kita. Dan semua pihak harus legowo ya. Semua pihak. Saya katakan tadi bahwa yang menang jangan bersikap jumawa dan bersikap euforia, dan yang kalah tentu saja harus bersikap legowo dan berserah. Kalau semuanya mau menang gimana? Berarti MK kemarin itu panggung para pendekar hukum. Saya kira kita kembali kepada kalau saya kemarin tuh cukup lucu juga dan cukup wow. Ada fotonya kan yang beredar tuh tim hukum 02 yang duduk Pak Oce Kaligis. Ini kan semua para pendekar hukum yang hebat-hebat. Saya kira mereka juga paham lah soal dinamika. Ini panggung mereka. Ini panggung mereka. Jadi kita yang anak-anak muda ini kita ikuti aja perkembangan dinamika yang ada tentu saja. Tapi memang menarik Bang, gini ya. Kalau kita bicara soal gugatan ke MK, kemudian ada dampak, apakah ada dampaknya, terus kemudian seberapa besar dampak itu dan seterusnya. Saya kira saya melihat hal yang agak berbeda. Misalnya gini, kubu 01 memang dari posisi paslonnya, capres-cawapres ini Anies dan Muhaimin Iskandar itu memang menggugat ke MK kemudian kan. Tapi yang menjadi anomali mungkin bagi saya gitu ya. Partai pengusungnya, salah satu partai pengusung menarik ini. Paling pemegang saham paling besar lah di kubu 01 ini kan, justru sudah memberikan selamat. Siapa tuh? Kepada, sebut dong. kepada presiden terpilih versi KPU gitu. Nah ini kalau Bung Ari melihatnya ini seperti apa? Iya, ini kan satu tradisi ini yang baik. Ini partainya siapa dulu? Saya kurang paham. Kalau kita lihat momentum pemilu di beberapa negara ya, misalnya Amerika, itu kan ada istilah pidato bagi pemenang dan pidato bagi yang kalah. Mestinya tradisi itu juga diwariskan kepada kita. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Surya ya, Ketua Partai Nasdem, saya kira itu sesuatu yang positif untuk meredam situasi kondisi, dan beliau paham lah bahwa dalam proses dinamika politik itu ada yang kalah dan menang. Nggak mungkin semuanya mau menang gitu kan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Surya dengan memberikan ucapan selamat itu bentuk sikap kenegarawanan beliau. Dan ini menjadi satu keteladanan. Kita tahu Bung Surya Paloh ini juga sosok. Dan feedbacknya positif juga. Sangat positif. Ya, kita lihat sosok Pak Surya ini juga salah satu tokoh, salah satu pemimpin yang memang sudah cukup malang melintang di dunia politik. Dan beliau matang dalam proses-proses ini, sehingga kalau statement-statement beliau yang mengucapkan selamat dan memberikan harapan-harapan, saya kira itu bagi kami bangsa Indonesia sesuatu yang patut kita apresiasi. Ya, saya justru memang cukup sepakat pada titik itu gitu Bung Ari. Tapi kemudian yang agak menggelitik saya secara pribadi ini kan paslonnya ini masih semangat untuk menggugat ke MK gitu, tapi kemudian dipatahkan sebetulnya secara tidak langsung bahwa artinya Partai Nasdem mengakui presiden elek itu versi KPU adalah 02 Pak Prabowo dan Mas Gibran. Ini yang kemudian agak menggelitik saya sejujurnya gitu kan. Tapi memang itu tradisi yang baik gitu. Artinya memang harus menjaga iklim demokrasi kita untuk damai, kemudian tidak terpecah belah, terpolarisasi tadi poinnya ya, itu hal yang cukup progresif menurut saya pribadi. Kalau menurut saya ya kalau boleh berpendapat sedikit, kalau menurut saya justru ini strateginya Bang Surya Paloh ya, menancapkan kaki di kelompok itu. Jadi satu kaki udah di sana ya, tinggal nanti
komprominya seperti apa, bergennya seperti apa, dan itu tadi bahwa Bang Surya karena itu, menurut saya juga Bang Surya dia pengusaha. Jadi pengusaha itu butuh stabilitas politik untuk menuju ekonomi yang stabil. Dan kalau terus-menerus tanpa ada stabilitas politik, tentu nih pengusaha-pengusaha ya mungkin ya di KNPI, ya di teman-teman pengusaha, HIPMI gitu. ya HIPMI dan lain sebagainya, mau gimana, mau melakukan investasi dan lain sebagainya. Jadi ya sudahilah. Ya, dan itu tadi satu lagi, gapnya tuh terlalu jauh ya Bang. Gapnya terlalu jauh. Kalau gapnya cuma 2 juta, 5 juta, nih gapnya 01 sama 03 disatukan juga nggak, dikali 2 juga nggak kuat gitu loh. Ya kan? Itu yang menurut saya mungkin lebih realistis ya. Gimana Bang? Jadi kalau soal angka-angka itu biarlah. Kita udah bisa paham proses yang ada ini. Iya. Tapi saya mau bilang bahwa situasi politik kita hari ini bukan saja stabilitas keamanan ini bukan saja diharapkan oleh para pengusaha. Tentu saja semua pihak. Yes. Generasi muda saat ini, anak-anak pelajar itu butuh juga kepastian, butuh stabilitas politik. Ibu-ibu rumah tangga, ya kan, orang-orang tua generasi muda. Saya kira masyarakat kita sebagian besar, ya tentu saja melihat proses pemilu ini berjalan dengan baik. Ya. Jadi stabilitas keamanan, stabilitas politik ini yang mestinya di level elit politik kita ini, yang mestinya memberikan satu keteladanan, memberikan satu harapan, memberikan satu semangat optimisme. Itu yang mestinya kita tunggu dari para elit-elit politik kita ini. Jadi memang kalau secara umum masyarakat kita justru cenderung adem-adem ayem, punya kematangan, ya kan? Punya satu self control yang baik ya, meskipun ada segelintir sekelompok yang bermain juga di dalam proses ini. Tapi secara umum, secara general kita bisa lihat kondisi stabilitas keamanan politik kita, dan beberapa lembaga survei pun melihat masyarakat kita menerima. Dan tapi memang kalau kita melihat dari pola-pola yang tadi kita bahas gitu ya Bung, artinya memang tradisi politik bangsa kita ini akan selalu bergotong royong untuk membangun bangsa kita ini kan pada akhirnya gitu. At the end of the day, karena apa namanya, ya terbukti tadi Partai Nasdem kemudian sudah mengakui dengan memberikan ucapan selamat, kemudian juga sudah ada ruang-ruang komunikasi yang dibuka antara partai apa namanya, maksud saya kubu 02 dengan juga Partai PDI Perjuangan misalnya, Sudah seperti ada itu. komunikasi Itu selalu cair dan terbuka gitu. Artinya memang siapapun yang menang sebetulnya ini komitmen dari segenap elemen bangsa kita, saya kira juga memang menuju ke arah sana untuk bergotong royong bagaimana membangun bangsa ke depan gitu. Mungkin juga kubu 02 udah ada komunikasi dengan Bung Ari nih. Kalau kami di PP Pemuda Muhammadiyah maupun Muhammadiyah secara umum selalu melihat demokrasi seperti tadi, dalam perspektif merajut kebangsaan. Ya, kalau guru kita, mantan ketum PP Pemuda Muhammadiyah Buya Syafi'i, selalu memberikan satu ajaran buat kita bahwa di dalam menjalankan misi bermuhammadiyah harus senafas dengan kemanusiaan dan kebangsaan kita. Jadi nilai-nilai yang kita tampilkan, kebijakan-kebijakan yang kita bangun itu harus selaras dan sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai kebangsaan. Jadi saya kira terkait pemilu ini clear ya. Kita berharap momentum pemilu ini jangan sampai kita giring kepada hal-hal yang sifatnya destruktif. Kita giring kepada hal-hal yang sifatnya polarisasi, apalagi membenturkan antara satu sama lain. Saya kira jangan sampai terjadi hal seperti itu. Kita berharap proses dinamika demokrasi ini berakhir ketika sudah ada keputusan final, dan MK sebagai the final of interpreter constitution ini betul-betul sebagai benteng terakhir yang kemudian nanti akan mengakhiri putusan ini dengan adil, dengan baik, dan tentu saja akan memberikan satu dampak positif bagi kemajuan dan pembangunan kita. Kita harapkan cepat, memang meskipun pelantikan presiden ini masih beberapa bulan Oktober, tapi masa depan anak muda ini sudah betul-betul diharapkan ya, kita sudah masuk pada satu era di mana kita ingin kepemimpinan ini kepemimpinan kolaboratif. Ya. Kepemimpinan yang berbasis pada semangat kebersamaan, semangat kegotong royongan.
Sebenarnya itu yang sudah ditunjukkan oleh founding fathers kita. Tinggal bagaimana ini diikuti saja oleh para pemimpin-pemimpin kita saja. Saya kira itu. Tapi kalau kemudian gugatan ini sebagai pendidikan hukum politik buat masyarakat kan penting juga. Sangat kan? penting. Menurut saya sangat penting. Ini jadi sarana edukasi juga bagi para pengamat hukum, bagi masyarakat, bagi generasi muda tentu saja. Dengan adanya proses di MK ini juga paling tidak kita akan menilai, kita akan menguji, dan kita juga akan memverifikasi secara baik dan objektif, ya kan? Dan ini bisa menjadi sarana edukasi politik juga, karena memang kita tahu bahwa kekuatan generasi muda kita ini juga perlu diasah terus bagaimana membangun literasi politik mereka ya, sehingga kemudian mereka melek secara politik dan pada akhirnya dalam keputusan-keputusan itu betul-betul mandiri dan independen. Dan sarana meluapkan kekecewaan terakhir ya bagi yang kalah. Ya, Bisa dibilang juga, gitu. Saya kira ini juga jelas ini menjadi saluran ya, pintu masuk buat para Saluran yang resmi ya. saluran resmi Saluran yang resmi. sudah tersedia dalam konstitusi kita. Jadi menjadi sah dan bagi saya kita apresiasi lah apa yang sudah menjadi proses yang di Mahkamah Konstitusi ini. Tinggal kita lihat. Meskipun ya tadi kalau bicara soal angka-angka ya kembali lagi pada aturan ya. Sebagaimana Undang-Undang 7 tahun 2017, Undang-Undang Pemilu, bagaimana kita melihat soal selisih, penyelesaian sengketa soal selisih. Ini menjadi sesuatu yang perlu dibuktikan ya. Apalagi kalau kita bicara bukti ini kan ada adagium dalam hukum pidana itu pembuktian atau bukti itu betul-betul harus lebih terang daripada cahaya. Ya, artinya memang ini sesuatu yang kalau kita dalami lagi memang tidak mudah. Dan tidak boleh berdasar pada asumsi-asumsi. Tidak bisa berdasarkan pada asumsi. Apalagi berdasarkan omong-omong. pada narasi. Ya, berdasarkan pada, Ya. tapi harus betul-betul didasarkan pada satu pembuktian. Didasarkan pada satu landasan yang empiris, landasan yang faktual. Sehingga itu bisa menjadi dalil dalam sebuah proses-proses. Saya kira tapi kita biarkanlah proses yang ada ini dan kita serahkan kepada para penegak hukum ya, pada para penegak hukum yang ada. Tapi di tingkat ini sih ya mungkin bisa ditambahin. Di tingkat partai menurut saya adem ayem aja ya. Sekarang lebih cair, nggak terlalu sentimental ya, malah yang lebih panas itu masih di tingkat paslon ya, di elit. Ini juga sih kelompok yang ada yang mengkompori, ada yang menunjukkan itu sesuatu yang saya itu pasti selalu terjadi. Dan tapi secara umum ya kalau kita analisis berbagai partai politik yang ada ini justru dalam bulan Ramadan ini pintu silaturahmi itu sudah mulai terbuka ya. Ada banyak komunikasi internal di partai politik. Bisa buka bersama. Komunikasi Bentar lagi diplomasi. ada halal bihalal. Apalagi ada halal bihalal. Tapi sebelum halal saya kira bihalal, ini kan harusnya proses ini kan para akan, partai ini melakukan sahur on the road. proses ini akan berjalan alamiah lah. Dan suatu waktu saya yakin ini akan ada pertemuan-pertemuan, perjumpaan-perjumpaan yang bisa membuat kita makin lebih adem ayem lah. Betul. Jadi apalagi dalam momentum bulan suci Ramadan ini tentu saja semangat-semangat ke arah sana sudah mulai terbuka. Tapi lu mau ngomong apa tadi sih? Ya, gue ngeliatnya emang gitu Bang. Tadi soal partai misalnya ya. Partai ini sebenarnya di dalam konteks gugatan ke MK ini perannya seperti apa gitu Bung Ari? Kalau kita lihat tadi civil society misalnya, pemuda salah satunya pimpinan Pusat Pemuda Muhammadiyah misalnya, itu kan berkomitmen untuk mengawal, menjaga stabilitas politik bangsa kita dan seterusnya. Kemudian kalau misalnya partai politik ini seperti apa? Karena tadi kalau saya kan melihatnya agak tergelitik tadi kan, paslonnya sih masih berjuang gitu di MK, tapi partai-partai ini udah buka komunikasi sana sini segala macam. Bahkan kayak jalan sendiri-sendiri. Itu. Jadi sebetulnya ini proses dagelan aja kalau saya bilang atau gimana sih gitu Partai kan. politik ini kan juga banyak ada yang seperti itu juga ya. Tapi tentu kalau kita masuk pada fungsi partai politik sebagai sarana pendidikan politik selain rekrutmen dan kaderisasi, tapi ini kan juga partai politik ini kan juga sebagai salah satu komponen terbesar dalam negara demokrasi kita untuk bagaimana menjaga stabilitas keamanan politik. Dan banyak partai juga yang sebenarnya kalau kita mau jujur ya, semua partai ini bergembira kok dengan hasil politik kita. Coba Boleh dicek. di-spill nggak, Bang? Coba Yang dicek mana? satu persatu. Ada nggak partai politik kita yang tidak menerima hasil pemilu? Nggak ada. Semua suka.
Apalagi partai-partai Mungkin yang nggak lolos ke parlemen mungkin kali. satu itu. Ya, yang parah sekali ya, Partai Ka'bah. ya, saya nggak tahu mereka ada gugat nggak di Mahkamah Konstitusi. Tapi yang jelas secara umum ya partai-partai kita luar biasa. Mereka apresiasi kok. Tapi itu pun yang Para saya baca di salah satu media, saya sebut aja di detik.com, itu ada infografisnya. Itu P3 itu meminta bantuan kepada Prabowo dan juga PDIP kalau saya tidak salah untuk membantu ini, bicaralah kira-kira gitu, either itu ke MK ataupun ke Pak Jokowi gitu untuk ditolong gitu kan, dalam tanda petik gitu. Artinya kan sebetulnya di kalangan mereka pun ya, di elit-elit itu komunikasi itu ada, bahkan juga yang sudah berbeda kubu pun tidak ada kata untuk tidak berkomunikasi ataupun tidak meminta tolong gitu kan, Bung. Saya tidak ingin masuk kepada ranah itu. Biarkanlah mereka partai politik yang bersangkutan. Tapi saya mau bilang bahwa kenapa beberapa partai politik itu juga ikut mengapresiasi? Karena kalau kita lihat ya, proses pemilu kita ini kan juga diawasi oleh banyak lembaga, tidak saja oleh Bawaslu dan KPU. Bahkan kalau Bawaslu itu sampai ke tingkat TPS itu mereka punya pengawas TPS. Saksi-saksi partai politik itu ada juga. Lembaga-lembaga survei, bahkan forum kita, Forum Perguruan Tinggi Muhammadiyah juga ikut serta dalam melakukan survei, exit poll maupun melakukan survei. Jadi saya kira ini juga jadi data backup ya. Di samping data KPU, tapi ada data backup juga dari lembaga-lembaga ini. Jadi saya kira ini menjadi satu hal yang menarik ya, di saat kita misalnya katakanlah miss terhadap KPU, tetapi lembaga-lembaga ini juga memberikan satu informasi. Dan apakah kita tidak melihat lembaga-lembaga yang kredibel seperti ini ya, seperti beberapa lembaga survei dan kemudian juga Forum Perguruan Tinggi Muhammadiyah, apa kita mau menafikan data hasil daripada temuan yang mereka dan mereka ini kan punya metodologi yang ilmiah. Mereka bersandar pada satu fakta-fakta empiris ya, dengan data ya kualitatif atau data kuantitatif yang mereka gunakan sebagai proses metode dalam melakukan survei. Jadi menurut saya proses-proses ini bagi saya sebagai sesuatu yang dalam dinamika sosial kita makin hari makin berkembang. Dan kualitas pemilu kita sejujurnya sudah berjalan dengan baik. Kalau ukurannya partisipasi publik, pemilu kita di 2 periode terakhir ini terus meningkat. Partisipasi publik kita makin meningkat. Coba Anda bayangkan generasi muda kita begitu banyak, begitu antusias dalam mengikuti proses politik ini. Dan terlibat ya, termasuk dari tim-tim juga, banyak juga anak muda. Dan itu kan menjadi satu hal yang menarik, bahwa ada satu momentum di mana partisipasi politik anak muda kita di pemilu kali ini makin meningkat. Ini bertanda bahwa generasi muda sebagai pemilik masa depan bangsa ini ya betul-betul sudah tampil ya, menjadi garda terdepan dalam menyukseskan pemilu. Saya kira ini hal yang patut kita banggakan ya. Iya, dan harus diingat ini kan bukan pemilu terakhir ya, masih ada 2029. Dan ini jangan lupa di depan bulan Oktober kita, Oktober ini akan ada pemilu November pilkada serentak. Ya, jadi kalaupun kalah masih ada 5 tahun ke depan. Betul nggak? Ya ini kan ya kontestasi aja ya, Bang. Kontestasi aja, biasa dalam dinamika demokrasi, ada pro kontra. Tapi Bang, ada yang mau gue tanya juga ini. Ini menariknya soal narasi ataupun soal rame-rame yang sekarang juga ada gitu kan. Kenapa berkutatnya hanya di segelintir elemen bangsa kita ya? Maksudnya ya di elit lah katakan seperti itu. Tapi masyarakat kelas bawah di grassroots itu mereka nggak fokus terhadap ini. Mereka fokus bagaimana harga-harga itu supaya stabil ya, dan seterusnya dan seterusnya. Ini yang saya mau bilang, dalam ruang percakapan kita di dalam level tertentu memang kita harus masuk pada isu-isu yang lebih sensitif pada wilayah masyarakat grassroots kita. Isu-isu soal harga barang, isu-isu soal kemiskinan, isu soal lapangan kerja. Jadi saya kira ini hal-hal yang mestinya kita kedepankan menjadi satu public discourse, menjadi satu hal yang perlu kita wacanakan, sehingga kemudian apa yang menjadi harapan dan cita-cita masyarakat kita di kalangan grassroots ini, anak-anak muda kita ini menjadi terjawab. Jadi momentum Pilpres ini sebenarnya momentum kita mengembalikan hak dan kedaulatan kita ke rakyat
dan bagaimana kebijakan-kebijakan atau polisi ke depan itu berpihak kepada masyarakat. Saya kira itu sebenarnya poin penting ya mestinya dalam proses kita berdemokrasi. Demokrasi ini kan muaranya, tujuannya, cita-citanya kan sebenarnya untuk masyarakat, untuk rakyat. Bagaimana melindungi segenap bangsa Indonesia. Bagaimana mencerdaskan kehidupan bangsa. Sebenarnya itu kan muara dan tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara. Dan demokrasi pemilu ini kan hanya salah satu sarana aja untuk menjawab tujuan dan cita-cita bangsa kita itu. Jadi saya kira ini menjadi tantangan ya buat para pemimpin kita, buat presiden kita ke depan untuk bagaimana melihat lebih jauh problematika sosial kemasyarakatan kita, generasi muda kita, ya. Saya kira itu yang menjadi isu-isu sensitif lah. Kalau soal yang begini-begini itu tidak terlalu dipercakapkan sebenarnya di ruang. Justru makanya kita mau ini tanya. hanya menjadi konsumsi elit politik tertentu aja. Saya nggak tahu apa elit politik ini punya motif-motif tertentu juga atau tidak, ya kan? Karena masyarakat tentu saja mereka tidak punya motif kekuasaan. Motif masyarakat itu ada pada kesejahteraan, ada pada bagaimana menyelesaikan ketimpangan, ada bagaimana harga-harga barang itu menjadi terkendali. Ada bagaimana generasi muda anak-anak sekolah kita itu bisa mendapatkan akses pendidikan yang baik, pelayanan kesehatan yang bagus. Saya kira itu sebenarnya. Nah, itulah makanya kenapa kita undang Bung Ari ke sini karena kita mau tanya dampaknya ini seperti apa gitu kan ya. Sepakat. Makasih Bang Ari. Terima kasih Makasih banyak. Bangga sekali bisa diundang di forum ini. Mudah-mudahan bisa menjadi satu dampak yang bermanfaat buat pemirsa, buat publik, dan kita harapkan pemilu kita menjadi satu momentum penting untuk bagaimana melihat lebih jauh tentang apa yang menjadi harapan dan cita-cita masyarakat kita. Saya kira itu. Siap. Mantap, luar biasa. Terima kasih. Sampai ketemu di Bebas Bicara selanjutnya. Sampai ketemu.